Bab 2, tertawa di belakangku. Malam itu adalah makan malam pertama Nadila sebagai istri Sebastian. Rumah utama keluarga. Sebastian berdiri megah dengan pilar-pilar tinggi dan lampu kristal yang berkilau seperti istana. Gaun biru muda yang dikenakannya jatuh anggun di tubuhnya. Sederhana tapi elegan, semakin menambah level kecantikannya. Nadila memang wanita yang sangat cantik. Meski ia tidak bermakeup tebal, Raven tahu gadis itu memang cantik, tapi ia tidak mau terlena dengan kecantikan seorang wanita. Menurutnya wanita itu sama saja, hanya mau bersama pria saat mereka berduit. Saat sang pria jatuh, pasti wanita akan pergi tanpa rasa bersalah, tanpa dosa. Apalagi Nadila, wanita itu menikah dengannya hanya karena keluarganya membutuhkan suntikan dana dari perusahaan papanya, dan alasannya sudah jelas hanya karena uang. Pikirnya, Nadila berdiri di depan cermin beberapa detik lebih lama, bukan untuk memastikan penampilannya, tapi untuk memastikan hatinya cukup kuat. Raven belum turun dari ruang kerjanya. Ia berkata singkat tadi sore, "Aku menyusul, datanglah lebih dulu, sendirian." Begitu Nadila memasuki ruang makan besar itu, percakapan yang tadinya riuh seketika melambat. Tatapan-tatapan menelusuri dirinya dari ujung kepala hingga kaki. Mengukur, menilai, membandingkan. Senyum tipis terukir di bibir para wanita sosialita keluarga Sebastian. Senyum yang terlalu manis untuk disebut tulus. "Oh, jadi ini menantu baru keluarga kita?" Suara seorang wanita parubaya terdengar lirih namun cukup jelas. "Bibi Cassandra, adik ayah Raven. Cantik, tapi sederhana sekali." Sederhana, kata itu terdengar seperti penghinaan terselubung. Nadila menunduk sopan. "Selamat malam, keluarga Darmawan." "Ya," sambung yang lain, "bukankah perusahaan ayahmu hampir bangkrut sebelum pernikahan ini?" Tawa kecil terdengar. Tidak keras, tidak terang-terangan, tapi cukup untuk menusuk. Nadila menggenggam tas kecilnya lebih erat. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu keluarganya tidak selevel dengan Sebastian Group. Ia tahu pernikahan ini memang demi menyelamatkan bisnis ayahnya. Tapi mendengarnya langsung, tetap terasa memalukan. "Raven itu terlalu tinggi untukmu," bisik seseorang di belakangnya. Apa yang dia lihat dari gadis itu? Mungkin ini hanya kesepakatan bisnis. Raven tidak mungkin mencintainya. Kata-kata itu seperti jarum-jarum kecil. Nadila tetap berdiri tegak. Ia tidak boleh runtuh di sini, tidak di depan mereka. Salah satu sepupu Raven, wanita muda dengan gaun merah menyala, mendekat dengan senyum miring. "Kau pasti sangat beruntung, Nadila, dari keluarga yang hampir jatuh. Sekarang langsung jadi bagian dari keluarga Sebastian." Beberapa orang tersenyum puas. Nadila mengangkat wajahnya perlahan. "Aku memang beruntung," jawabnya lembut. Jawaban itu membuat mereka sedikit terdiam. Namun sebelum ada yang membalas, langkah kaki berat terdengar dari tangga utama. Suasana berubah, seperti udara yang tiba-tiba membeku. Raven Sebastian muncul dengan setelan hitam sempurna. Tatapannya tajam, wajahnya tanpa senyum. Ia tidak perlu meninggikan suara, ia tidak perlu bertanya, kehadirannya saja sudah cukup. Tawa-tawa kecil itu lenyap. Percakapan berhenti, semua orang kembali duduk dengan sikap formal. Sepupu yang tadi mengejek Nadila langsung mundur pelan. Raven berjalan mendekat tanpa tergesa. Tatapannya menyapu ruangan, dingin, mengintimidasi, membaca situasi. Ia tidak bodoh, ia tahu. Raven berhenti di samping Nadila. Tidak menyentuhnya, tidak menggenggam tangannya, namun berdiri cukup dekat hingga semua orang paham satu hal. Ia milik Raven Sebastian, dan tak seorang pun berani melangkah lebih jauh. "Kenapa berhenti kalian bicara?" Suara Raven tenang, tapi berbahaya. "Lanjutkan." Tak ada yang menjawab, tak ada yang berani. Bibi Cassandra tersenyum kaku. "Kami hanya menyambut Nadila." Raven menatapnya beberapa detik terlalu lama. Cukup lama hingga wanita itu menunduk. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu Nadila baru saja dipermalukan, tapi Raven juga tahu satu hal. Jika ia tak segera berdiri di sebelah Nadila, semua orang akan menjatuhkannya hingga titik terendah. Dan ia tidak ingin Nadila diperlakukan seperti itu. Karena itu sama saja menghinanya. Meski Nadila hanya istri karena bisnis, tapi di publik ia tetaplah istri Raven Sebastian. Tak ada yang boleh menghinanya. Jadi ia berdiri di sana untuk itu. Makan malam berlangsung dalam keheningan canggung. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi tawa kecil. Semua terlalu sibuk menjaga sikap di hadapan Raven.
di bawah meja. Jari Nadila sedikit gemetar, bukan karena hinaan tadi, tapi karena untuk sesaat, ia merasa aman. Meski Raven tidak berkata apa-apa, meski ia tidak membelanya, kehadirannya cukup untuk menghentikan semuanya. Dan itu membuat hati Nadila semakin rumit, karena pria itu tidak mencintainya, namun tetap tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Di akhir makan malam, Raven berdiri lebih dulu. "Kita pulang sekarang," singkat. Nadila mengangguk. Saat mereka berjalan menuju mobil, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam mobil, Raven menyetir tanpa bicara. Lampu-lampu kota berkilau di kaca jendela. Beberapa menit berlalu. Lalu akhirnya, "Kau tidak perlu memedulikan apapun yang mereka katakan." Kalimat itu keluar tanpa ia menoleh. Nadila menatap profil wajahnya. Datar, tegas. "Terima kasih," jawabnya pelan. Raven tidak menjawab lagi. Namun untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Nadila merasa suaminya tidak sepenuhnya menjauhinya. Dan jauh di dalam dirinya, sebuah harapan kecil yang hampir mati kembali menyala. Tanpa ia tahu, harapan itulah yang suatu hari akan membuat air matanya jatuh paling menyakitkan. Bersambung.